Alhamdulillah, selamat kepada Indonesia yang telah berhasil mengalahkan dominasi Visa dan Mastercard sebagai sebuah sistem transaksi keuangan. Jadi kalian udah tahu ini belum? Kalau kris itu udah bisa dipakai buat transaksi di luar negeri. Jadi kalau kita lagi liburan, nggak perlu bawa uang tunai banyak-banyak, tinggal scan, bayar, beres. Suka sekali gebrakan-gebrakan Sistem Pembayaran Digital Indonesia QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard kini menjadi sorotan internasional berkat ekspansi lintas negaranya yang agresif dan inovatif. Dengan mengintegrasikan teknologi pembayaran berbasis QR Code, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi domestik, tetapi juga memperluas jangkauannya ke berbagai negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Langkah ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi digital global. Perluasan QRIS ke Jepang dan Korea Selatan merupakan hasil dari kerjasama antara Bank Indonesia dengan otoritas keuangan setempat. Di Jepang, BI telah menandatangani nota kerjasama dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri untuk menghubungkan QRIS dengan sistem JPQR. Sementara itu, di Korea Selatan, kerjasama dengan Bank of Korea memungkinkan penggunaan QRIS dalam transaksi lintas negara. Hingga bulan April tahun 2025, QRIS telah terintegrasi dengan 9 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan. Ekspansi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong konektivitas pembayaran digital di kawasan Asia dan sekitarnya. Salah satu keuntungan utama dari penggunaan QRIS antar negara adalah kemudahan transaksi bagi wisatawan dan pelaku usaha. Wisatawan Indonesia dapat melakukan pembayaran di negara-negara mitra hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia tanpa perlu menukar mata uang. Sebaliknya, wisatawan asing juga dapat melakukan pembayaran di Indonesia dengan aplikasi pembayaran dari negara asal mereka. Data menunjukkan bahwa penggunaan QRIS antar negara terus meningkat. Hingga bulan Januari tahun 2024, tercatat 73.000 transaksi masuk dari warga Malaysia di Indonesia dengan nilai sekitar 20 miliar rupiah. Sementara transaksi keluar dari Indonesia ke Malaysia mencapai 11.000 transaksi dengan nilai 2,9 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan tingginya adopsi QRIS dalam transaksi lintas negara. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan dalam mengimbangi laju ekspansi QRIS. Meskipun telah menjalin kerjasama dengan Indonesia, adopsi QRIS di Malaysia belum secepat yang diharapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketertinggalan dalam perkembangan sistem pembayaran digital di kawasan. Alhamdulillah, selamat kepada Indonesia yang telah berhasil mengalahkan dominasi Visa dan Mastercard sebagai sebuah sistem transaksi keuangan. Apa yang mengalahkan itu? Yaitu sistem QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. QRIS ini merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia yang menyatukan semua sistem perbankan, semua sistem merchandise, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling atas. Tentu ini adalah kebanggaan nasional karena kita tidak tergantung oleh keuangan global. Dulu sangat memprihatinkan transaksi domestik tetapi dicatat dan dikendalikan oleh Amerika. Nah, tentu QRIS ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi Visa dan Mastercard. Karena dengan QRIS ini, teman-teman, semua platform perbankan, termasuk semua electronic money, itu tergabung bisa melakukan transaksi dengan QRIS tersebut. Dan ini menggambarkan kedaulatan bangsa Indonesia di dalam melakukan transaksi keuangan. Bukan hanya kita menguasai data, tetapi juga fee akan masuk. Nah, tentu perusahaan Amerika ini sangat terganggu dengan hal ini. Bisa betul itu. Alat pembayaran di Jepang. Oh ya,
tahu nggak kalau di Jepang itu ada kayak PayPay, LinePay, QuickPay, Mercari Pay, apapun itulah. Di Jepang juga ada, kita kalau pakai Apple Wallet itu bisa connect ke credit card sama debit card. Cuman ya, selama 7 tahun tinggal di Jepang, menurutku ya tidak ada yang bisa mengalahkan bagusnya Kris atau QRIS gitu ya. Sumpah itu kayak nyaman banget gitu, bisa beli online tinggal scan, beli offline tinggal scan, ke pedagang kaki lima tinggal scan, itu easy banget gitu. Dan aku mendukung, kabarnya kan Kris akan ada ke Jepang ya, itu aku sangat mendukung. Sangat mendukung. Itu hebat sih, bahkan Jepang itu nggak bisa ngalahin dalam segi itu ya. Kalau menurut kalian gimana, apalagi yang tinggal di Jepang nih, coba tulis di komen. Ya udah, kita aja, thanks. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar kode QR nasional di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran non-tunai. QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant yang telah terintegrasi dengan QRIS menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital seperti mobile banking atau e-wallet. Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia meresmikan kolaborasi interkoneksi pembayaran lintas negara melalui QRIS. Dengan layanan ini, wisatawan Indonesia dapat melakukan transaksi langsung di Malaysia menggunakan saldo rupiah di rekening bank atau e-wallet. Transaksi QRIS atau QRIS mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan loncatan volume transaksi mencapai 169,1% pada kuartal 1 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah penggunaan QRIS terus meningkat, mencapai 54,1 juta pengguna pada Oktober 2024. Begitu pula dengan jumlah merchant yang menggunakan QRIS mencapai 34,7 juta. QRIS telah memfasilitasi peningkatan nilai transaksi digital dan memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Kemudahan dan keamanan transaksi QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran digital dengan lebih cepat dan praktis, serta mengurangi resiko transaksi dengan uang palsu. Bank Indonesia terus melakukan perluasan layanan QRIS cross border ke negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dan tentu saja kehadiran QRIS ini akan menjadi ancaman bagi negara besar seperti Amerika Serikat. Hilangnya dominasi global dalam sistem pembayaran dan potensi penurunan keuntungan perusahaan-perusahaan keuangan besar seperti Visa dan Mastercard, teman-teman semua. Amerika Serikat khawatir bahwa penggunaan QRIS di Indonesia dan potensi adopsi sistem serupa oleh negara-negara lain akan mengurangi pengaruhnya dalam perekonomian global, teman-teman semua. Pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia memungkinkan transaksi pembayaran secara digital tanpa bergantung pada sistem pembayaran internasional yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan peningkatan penggunaan QRIS di Indonesia dan potensi adopsinya oleh negara-negara lain dapat mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional dan mengurangi pengaruh Amerika Serikat dalam perekonomian global. Bawa daca Kashmir. Oh, ini di India ya? Ini kita coba bawa ya. Ini fishnya digoreng kayak gini cuy. Hah? Big fish. Rohu fish. Bawa Sukri Anggal. Jadi kalian udah tahu ini belum? Kalau QRIS itu udah bisa dipakai buat transaksi di luar negeri. Jadi kalau kita lagi liburan, nggak perlu bawa uang tunai banyak-banyak, tinggal scan, bayar, beres. Tapi gimana caranya dan negara apa aja yang udah terima? Mari kita bahas. QRIS lintas negara ini adalah hasil kerjasama dari beberapa negara ASEAN untuk di fase pertamanya, di mana sistem QR Code
masing-masing negara itu akan saling terhubung. Ada Kris dari Indonesia, ada Duit Now dari Malaysia, ada SGQR, dan ada PromptPay dari Thailand. Integrasi yang Jadi sangat sebelum luar biasa. kalian liburan ke negara-negara ini, pastiin bahwa aplikasi bank atau dompet digital Harus ada kalian isinya itu udah ya, mengaktifkan fitur Kris Cross Border. Harusnya bank-bank gede kayak BCA dan Mandiri, lalu aplikasi Dana itu udah bisa terima. Terus pastiin lagi fiturnya udah nyala. Kadang otomatis, kadang harus dinyalain manual. Dan paling penting pastiin ada saldonya. Karena Ini nanti yang paling pas penting ya, kalian teman-teman. bayar di mata uang asing, itu akan langsung dikonvert kursnya menjadi rupiah. Ya, betul. Jadi ambil contoh misalnya kita lagi di Thailand. Mampir ke toko atau restoran yang terima pembayaran dengan PromptPay, yang merupakan QR Code dari Thailand. Kalian lakuin hal yang sama aja kayak kalian mau bayar di Indonesia. Kalian buka aplikasinya, kalian scan QR code-nya, masukin jumlah yang mau dibayarin di mata uang asingnya. Lalu, nanti di aplikasinya cek kursnya jadi berapa rupiah, klik bayar, dan selesai. Si pemilik toko akan mendapatkan uang dalam jumlah nilai mata uang mereka, saldo kita bakal dikurangin nominal rupiahnya. Jadi apa untungnya sih Kris bisa dipakai di luar negeri? Iya. Tentunya ini akan ningkatin kenyamanan kalian kalau lagi liburan. Udah nggak perlu tuh repot harus nuker uang fisik dan nyimpen uang banyak-banyak sebagai Betul. turis. Ditambah kurs konversinya itu langsung terlihat di aplikasi. Dan yang paling penting, selama liburan kalian bisa pantau tuh pengeluaran kalian udah sebanyak apa aja. Dan yang nggak kalah pentingnya, ini semua gratis. Kalian nggak ada biaya tambahan, cukup bayar jumlah yang harus kalian bayarkan ke tokonya aja. Dan berita baiknya nggak berhenti di situ aja, karena Bank Indonesia juga akan melebarkan kerjasamanya untuk makin banyak negara. Apalagi ini negara-negara favorit kita banget. Anggap aja ada Jepang, ada Korea Selatan, ada India, dan seterusnya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau misalnya Kris udah diterima di kebanyakan negara tempat kita liburan, kalian masih mau bawa kartu kredit dan uang tunai nggak? Coba komentar di bawah, klik like dan follow untuk konten cuan lainnya, dan klik link di bio untuk daftar kartu kredit sekarang juga. Semoga sukses. Kris itu Bunda Kris, ya, Bunda Kris Internasional gitu. Tentang Kris Cross Border, kan kemarin juga diperluas kerjasamanya dengan Bank Korea. Nah, untuk Kris Cross Border sendiri sekarang implementasinya seperti apa sih? Kalau kita lihat data yang Anda terakhir, ini ada tren peningkatan di kris antar Wow, negara. luar Ini biasa. terus berlanjut. Koridor Indonesia yang sekarang udah berjalan kan, Indonesia dengan Thailand, dengan Malaysia, dan dengan Singapura. Teman-teman kebayang nggak sih kalau QRIS ini atau Kris ini tersebar hingga ke semua negara? Itu akan sangat membantu sekali transaksi kita ya, karena di negara-negara maju itu uang cash itu mungkin tidak sangat jarang sekali ya teman-teman dipakai. Mereka lebih menggunakan transaksi online ya, tinggal scan selesai dan lain sebagainya. Itu membuat Kemarin menghemat sudah waktu tanda ya, tangan teman-teman. dengan Korea tanggal 15, dan tanggal 16 kemarin tanda tangan lagi dengan Bank Sentral Uni Emirat Wow, Arab. ini sangat Jadi luar biasa dalam ya. waktu dekat kita akan ada Kris Cross Border dengan India, Korea, Jepang, dan UAE. Ini sebuah gebrakan yang sangat luar biasa sekali untuk transaksi keuangan Indonesia. Juga kita berharap dampaknya bisa menyeluruh ya. Jadi nanti teman-teman bisa beli tupoki pakai kris, beli sushi, beli kari pakai kris. Tentu ini sangat-sangat memudahkan pembeli dan juga penjual untuk lebih mempercepat transaksi ya teman-teman. Harapan kita adalah melihat gebrakan yang sangat luar biasa dengan Bank Indonesia membuat suatu sistem transaksi keuangan elektronik, yaitu QRIS atau Kris. Ini akan mempermudah antara pedagang dan pembeli ya untuk melakukan proses transaksinya lebih cepat alias menghemat waktu tanpa harus membawa uang cash atau membawa kartu kredit dan lain sebagainya ya teman-teman. Dengan berbekal QRIS yang
yang ada di aplikasi, kita bisa melakukan transaksi ya teman-teman, dengan catatan ada saldo atau ada isinya di akun kita. Dan ya, harapan kita adalah sistem transaksi ini bisa tersebar ke banyak negara agar lebih mempermudah, tentunya lebih mempermudah peluang kerjasama. Dan ya, tentu saja kita juga mengharapkan ada keuntungan dari situ untuk membantu perekonomian negara kita ya teman-teman semua. Sebagai anak bangsa ya, kita wajib mendukung langkah ini untuk memajukan bangsa dan negara kita melalui QRIS ini, karena ini adalah salah satu terobosan hasil karya dari anak bangsa ya teman-teman semua. So, tetap dukung langkah terobosan yang dibangun oleh anak bangsa Indonesia.